Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Cici Nurul Haq MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan dan bimbingan peserta didik yang telah memberikan kesempatan waktunya kepada kami kelompok 13, yaitu saya sendiri Muftia Mutakin dan rekan saya Nungkis di Ambarwati yang akan mempresentasikan materi mengenai karakteristik perkembangan pada anak usia sekolah. Baik, adapun materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu karakteristik perkembangan pada anak usia sekolah yang terdiri dari 4 aspek. Yang pertama yaitu aspek perkembangan fisik dan motorik, yang kedua yaitu aspek perkembangan intelektual, yang ketiga yaitu aspek perkembangan bahasa, dan yang terakhir yang keempat yaitu aspek perkembangan emosi. Yang pertama, menurut Santro, pada tahun 1996, di dalam bukunya yang bernama Retno Pangestuti, disebutkan bahwa perkembangan merupakan bagian dari perubahan yang dimulai dari masa konsepsi dan berlangsung sampai semasa rentang hidupnya. Menurut Santro, perkembangan ini bersifat kompleks karena melibatkan banyak proses, diantaranya yaitu proses biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Sedangkan menurut F.J. Monks dan kawan-kawan pada tahun 2001 menyebutkan bahwa perkembangan itu merupakan suatu proses menuju kesempurnaan yang tidak dapat diulang kembali berdasarkan pertumbuhan, pematangan, dan belajar. Perkembangan merupakan suatu integrasi dari berbagai proses, diantaranya proses biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Ketiga proses tersebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Dengan demikian, objek psikologi perkembangan adalah suatu proses terjadinya perubahan di dalam setiap individu yang terdiri dari 4 aspek. Yang pertama yaitu aspek fisik dan motorik. Menurut Coughlin dan Thompson, perkembangan fisik pada setiap individu dipengaruhi oleh 4 aspek lainnya. Yang pertama yaitu struktur fisik yang meliputi tinggi badan, berat badan, dan proporsi tubuh. Kemudian yang kedua yaitu sistem syaraf yang mempengaruhi perkembangan aspek lainnya seperti intelektual dan emosi. Yang ketiga yaitu kekuatan otot yang mempengaruhi perkembangan motorik, dan yang terakhir yaitu kelenjar endorfin yang menyebabkan timbulnya pola-pola perilaku yang pada aspek ini, terjadi perbedaan perkembangan fisik dan motorik pada setiap individu yang disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu gizi dan nutrisi, perlakuan orang tua terhadap anak, kebiasaan hidup, dan olahraga yang dilakukan. Kemudian dilanjutkan kepada poin kedua mengenai aspek perkembangan, yaitu aspek perkembangan intelektual. Aspek ini berkaitan dengan perkembangan kognitif atau potensi intelektual yang dimiliki oleh seseorang, yakni berupa kemampuan berpikir dan memecahkan masalah yang dipengaruhi oleh perkembangan sel-sel syaraf pusat di otak. Menurut Piaget, perkembangan itu ditandai dengan beberapa kemampuan, diantaranya yang pertama yaitu dapat mengklasifikasi benda berdasarkan ciri yang sama, yang kedua dapat menghitung angka-angka atau bilangan, dan yang terakhir yaitu dapat memecahkan masalah yang sifatnya sederhana. Sedangkan menurut Woolfolk, perkembangan intelektual dapat dilihat berdasarkan fungsi otak yang dapat dibedakan menjadi kedua belahan otak, yakni otak kiri dan otak kanan. Otak kiri berkaitan erat dengan kemampuan berpikir rasional, ilmiah, logis, kritis, analis, dan konvergen atau memusat. Sedangkan otak kanan berkaitan erat dengan kemampuan berpikir intuitif, imajinatif, holistik, dan divergen atau menyebar. Selanjutnya, aspek perkembangan bahasa. Menurut para ahli, bahasa merupakan media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau pendapat dan perasaan dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati bersama. Kemudian, kata dirangkai berdasarkan urutan membentuk kalimat yang bermakna dan mengikuti aturan atau tata bahasa yang berlaku dalam suatu komunitas atau masyarakat.
Pada usia sekolah, pembelajaran bahasa diharapkan dapat menghasilkan kemampuan para siswa, di antaranya berkomunikasi dengan orang lain secara baik, mengekspresikan pikiran, perasaan, sikap, atau pendapatnya, dan memahami isi bacaan yang sedang dibaca. Selanjutnya, aspek perkembangan emosi. Menurut Retno, tahun 2013, emosi adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau suatu kejadian. Ragam emosi dapat terdiri dari perasaan senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Kebanyakan ahli yakin bahwa emosi lebih cepat berlalu daripada suasana hati. Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi peserta didik, sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka bergantung kepada faktor kematangan dan faktor belajar. Jadi kesimpulannya, karakteristik perkembangan anak usia sekolah meliputi perkembangan fisik motorik, perkembangan intelektual, perkembangan bahasa, dan perkembangan emosi. Di dalam masa perkembangannya, semua orang memiliki aspek perkembangan yang jumlahnya sama, tetapi memiliki kemampuan pengembangan aspek perkembangan yang berbeda-beda. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.